Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan dari kegiatan pembelajaran 2 tentang maksimum dan minimum fungsi, tapi kita akan membahas masalah kontekstual atau masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita yang nyata gitu. Kita bisa tahu, oh fungsi matematika itu ternyata untuk di bidang ini, di bidang itu gitu ya. Seperti biasa, sebelum belajar matematika, mari kita fokuskan pikiran, bersihkan hati, memaafkan orang-orang, dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku catatan juga, karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Oke, untuk pembahasan kali ini seperti biasa, akan ada beberapa contoh soal juga untuk lebih memahami materi yang akan disampaikan. Oke, untuk part 2 ini tentang maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Nah, dalam hidup ini kita sering menghadapi masalah guna mendapatkan jalan terbaik dong tentunya dalam melakukan berbagai hal. Sebagai contoh, seorang petani ingin memilih kombinasi hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Pasti sudah nggak asing ya dengar kata keuntungan terbesar. Atau seorang dokter akan menentukan dosis obat yang terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, atau bisa juga seseorang kepala pabrik akan menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Nah, kadangkala salah satu dari masalah di atas dapat dirumuskan juga pakai aplikasi turunan. Sehingga kita akan melibatkan memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, biasanya dalam saya mengajar khususnya SMA, dulu saya pernah mengajar les, dan kebanyakan kelemahan dari beberapa siswa itu memodelkan suatu soal cerita ke dalam model matematika. Nah, apalagi ini berkaitan dengan aplikasi turunan. Untuk memahami di part 2 ini, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Di sini ada beberapa langkah yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama, kalau misalnya kita menemukan suatu soal cerita, kita gambar dulu yang mewakili permasalahan, jika memungkinkan. Kalau misalnya di soal itu biasanya berkaitan dengan suatu bangun ruang, atau misalnya bangun datar, otomatis kan kita bisa bikin sketsa gambarnya. Tapi kalau misalnya tentang kayak tadi, dokter pengen tahu nih dosis obat yang terkecil, kan kita nggak mungkin menggambarkan sketsanya, dan kalaupun digambar kurang dapat membantu gitu kan. Jadi kita gambar yang memang mewakili suatu masalah cerita di soal cerita itu, yang emang memungkinkan kita untuk membantu dalam menyelesaikannya. Jadi itu ya langkah yang pertama, buat gambar yang mewakili permasalahan jika memungkinkan. Nah, setelah digambar, langkah yang kedua itu kita harus gunakan teori yang sudah pernah dipelajari. Jadi, untuk aplikasi turunan ini tidak hanya kita memahami kegiatan pembelajaran 1, misalnya yang sudah kemarin dijelaskan, atau yang kegiatan pembelajaran 2, yang part 1, mohon maaf. Jadi kita tuh bisa aja ngambil teori-teori yang udah dipelajari misalnya dari SMP, dari SD atau gitu, bisa juga. Misalnya, teori tentang ukuran bangun datar, rumus-rumusnya, kayak misalnya luas persegi, persegi panjang, keliling. Nah, itu kan sebenarnya udah diajarin waktu SD ya. Nah, teorinya tuh bisa kita pakai buat di aplikasi maksimum dan minimum ini, yang aplikasi turunan ini. Atau ukuran bangun ruang, kayak volumenya, luas permukaannya, gitu kan. Gimana kalau misalnya kita ngitung yang bangun ruang tanpa tutup, misalnya kan. Jadi di sini benar-benar dipakai teori yang sudah kita pernah pelajari. Atau misalnya kita juga bisa pakai persamaan garis. Persamaan garis kan sebenarnya udah SMP, tapi bisa juga teorinya kita pakai di sini, dan lain-lain. Jadi harus diingat-ingat lagi teori yang sudah pernah dipelajari. Jadi matematika itu benar-benar berkaitan, gitu ya. Terus, langkah ketiga, kita menentukan rumus fungsi. Misalnya mau dibuat maksimum, mau dicari maksimum, atau mau dicari minimumnya. Kita buat dulu pemodelannya. Terus fungsinya harus dalam satu variabel. Jadi kita nggak bisa pakai dua variabel X dan Y. Kalau misalnya X terus ya. Kalau misalnya Y terus gitu ya. Pokoknya harus satu variabel. Nah, buat paham untuk yang langkah ketiga, kita bisa cek di contoh soal nanti.
Lalu, langkah yang terakhir, kita tinggal pakai uji turunan pertama yang disamadengankan 0. Jadi, mau kita cari maksimum, mau kita cari minimum, pasti yang bakal kita gunakan uji turunan pertama terus kita samadengankan 0. Atau kita biasa sebutnya titik stasioner, gitu ya. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Oke, untuk contoh soal yang pertama, misalnya nih ada soal, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Nah, untuk langkah yang pertama, gambarkan jika memungkinkan. Ini bisa kita sketsa gambarkan? Kita bisa aja menggambarkan, karena ini emang berkaitan, mohon maaf. Ini karena berkaitan dengan bangun datar ya, kita bisa sketsakan. Saya hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, kita bisa sketsakan. Kan ini dimintanya persegi panjang. Oke. Kelilingnya itu 48. Keliling. Nah, berarti kan kita harus ingat nih, rumus keliling persegi panjang itu apa ya rumusnya? Nah, ini langsung masuk ke langkah yang kedua. Gunakan teori yang sudah kita pernah pelajari. Oh iya, keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L sama dengan 48. Nah, berarti kita juga bisa sama, ini kan sama aja, seperti P tambah L sama dengan 24. Jadi dibagi 2 kedua ruasnya. Jadi P tambah L sama dengan 24. Oke. Terus langkah yang ketiga, oh ini masih di langkah yang, di langkah yang ketiga, mohon maaf. Ingat variabelnya harus satu aja. Nah, di sini ada berapa variabel? Ada 2 ya variabelnya. Ada P, ada L. Nah, kita mau pakai variabel yang mana nanti buat perhitungan? Mau pakai variabel P kah atau L kah? Kalau misalnya di sini kita pakainya variabel yang P, berarti si L ini kita harus ubah. Si L ini berarti kita bisa ubah jadi sama dengan 24 kurang P. Ya. Jadi kita ubah dulu. Kalau misalnya mau pakai yang variabel yang L bisa, berarti jadi P sama dengan 24 kurang L. Itu terserah kalian. Hasilnya pun pasti nanti bakal sama. Nah, karena di sini kita pakainya variabelnya hanya P. Nah, setelah itu kita langsung kaitkan dengan luas persegi panjang. Loh, kok kenapa tiba-tiba ada luas persegi panjang? Lihat yang ditanyain. Agar luasnya maksimum. Jadi, otomatis ya kita kaitkan sama luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Panjang dikali lebarnya itu berapa? Nah, lebarnya kan tadi kita udah ganti dengan 24 kurang P. Kita ganti L-nya, jadi 24 kurang P. Nah, di sini kan lihat, hanya satu variabel. Ya, hanya satu variabel. Gitu. Nah, kita tinggal kalikan, P dikali 24, 24P, P dikali min P pangkat 2. Nah, langsung kita ke langkah yang keempat. Uji turunan pertama, terus sama dengan 0. Kita turunkan, berarti DL per DP. Ya, jadi kan kita menurunkan luas terhadap variabelnya apa? P, DP. Kalau misalnya kalian variabelnya L yang kecil, yang lebar ini, berarti di sini DL. Jadi, ikut variabel yang digunakan itu apa? Kalau yang atas itu, siapa yang diturunkan? Nah, lalu setelah itu tinggal kita pakai deh syarat ekstrim atau syarat titik stasioner, yang turunan itu harus sama dengan 0. Jadi kan turunannya tadi udah kita tahu ya, 24 kurang 2P sama dengan 0. Berarti kita peroleh 2P sama dengan 24, P-nya berarti 12. Nah, panjangnya udah ketemu. Sekarang kita cari L. L itu kan tadi 24 dikurang P. Ya, berarti di sini 24 kurang 12, soalnya P-nya kan udah ketemu. Berarti L-nya 12. Gitu. Jadi, ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum adalah ketika P-nya itu 12 dan L-nya juga 12. Tinggal dikalikan aja, kan ditanyakannya luas ya. Luas itu kan panjang kali lebar, berarti tinggal kalikan aja. 12 kali 12, 144 cm pangkat 2. Nah, itu untuk soal yang pertama. Oke, sekarang untuk contoh soal yang kedua.
Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Tentukan kedua bilangan tersebut sehingga jumlah kuadratnya paling minimum. Oke, ini apakah bisa kita gambarkan? Kita gambar suatu sketsa yang mewakili soal ini? Kayaknya kurang ya. Soalnya kan di sini jumlah dua buah bilangan. Apa yang kita mau gambarkan dari situ? Jadi kita nggak apa-apa skip langkah yang pertama, kan tadi juga di langkah-langkah jika diperlukan. Nah, lalu kita bisa langsung ke langkah yang kedua. Gunakan teori-teori yang udah ada. Nah, kita bisa lihat di sini. Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Ini langsung langkah kedua dan langkah ketiga kita satukan. Langkah ketiga itu kan pemodelan ya. Jadi kita di sini bisa memodelkan dulu jumlah dua buah bilangan. Nah, kita kan bisa misalin dengan dua variabel. Di sini bisa aja kita bilangan pertama sama dengan X, atau kalian bebas mau pakai variabel apa. Dan bilangan kedua di sini Y, yang familiar aja ya, X dan Y. Jumlah dua buah bilangan adalah 10. Oh, jumlah kedua buah bilangan. Oh, berarti kan X tambah Y sama dengan 10. Nah, dari sini, ingat kita hanya menggunakan satu variabel aja. Mau pakai variabel yang X atau mau pakai variabel yang Y? Nah, kalau di sini kita pakainya variabel yang X. Berarti ganti dulu nih Y-nya. Berarti Y itu sama dengan 10 kurang X. Nah, udah nih satu variabel, langsung kita kaitkan dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu kan jumlah kuadratnya yang paling minimum. Berarti kalau jumlah kuadratnya, next, oke. Berarti X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, ini kan yang pengen ditanyain soal ini. Berapa sih minimumnya yakin gitu sih dua bilangan itu? Udah deh, kita tinggal masukkan yang tadi si Y-nya itu kan udah diganti. Jadi misalnya B ya. Si B ini merupakan jumlah dari jumlah kuadrat fungsi ini. B sama dengan X pangkat 2 ditambah, nah Y-nya itu kan tadi kita udah ganti ya, jadi 10 kurang X. Jadi di sini diganti Y-nya jadi 10 kurang X terus pangkat 2. Nah, berarti di sini tinggal kita kuadratin aja. X pangkat 2 ditambah, yang ini berarti 10 di pangkat 2, 100. Terus 2 dikali 10 dikali min X, min 20X. Terus min X pangkat 2 plus X pangkat 2. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Nah, diperoleh 2X pangkat 2 kurang 20X tambah 100. Oke. Nah, setelah itu langsung deh masuk ke langkah 4. Diturunkan. Yang ini diturunkan berarti jadi 4X kurang 20. Nah, langsung deh kita masukkan syarat ekstrim atau syarat titik stasioner untuk si B-nya. Yang diturunkan apa? B-nya kan, berarti sini DB. Variabel yang dipakainya apa? X, berarti di sini DX. Harus sama dengan 0, sehingga 4X kurang 20 sama dengan 0. 4X sama dengan 20 dan X-nya sama dengan 5. X-nya ketemu, kita tinggal nyari Y-nya. Sehingga diperoleh, Y itu kan tadi 10 kurang X. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi kedua bilangan tersebut, agar jumlah kuadratnya minimum adalah 5 dan 5. Nah, kita lihat yang ditanyanya apa. Tentukan kedua bilangan, bukan tentukan jumlah kuadratnya. Berarti kita cukup sampai mencari X sama Y-nya aja. Tapi kalau misalnya ditanyain, berapa sih jumlah kuadrat minimumnya? Ya tinggal dimasukkan aja ke sini. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Ya, kayak gitu. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi H meter, setelah T detik dirumuskan dengan HT, jadi ini fungsinya, sama dengan 120T kurang 5T pangkat 2. Tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Nah, untuk soal yang ini pun, untuk langkah pertama dalam menggambarkan yang dalam, membuat sketsa gambar yang mewakili kayaknya dirasa tidak diperlukan. Jadi kita langsung aja ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita lihat ke fungsinya. Ini udah dirumuskan. Dirumuskannya ini. HT-nya 120T kurang 5T pangkat 2. Nah, kita bisa skip langkah yang kedua yang menggunakan teori yang udah diajarkan karena di sini udah langsung disediakan rumusannya. Lalu, kita turunkan si fungsi ini menjadi
H aksen T sama dengan 120 kurang 10T. Nah, sekarang kita tinggal nyari tinggi maksimum kan? Kalau misalnya nyari tinggi maksimum, si turunan ini disamadengankan 0 atau syarat titik stasionernya. Sehingga 120 kurang 10T sama dengan 0. Jadi 120 sama dengan 10T, T-nya 120 dibagi 10. Jadi 10 detik untuk waktunya. Ditanyakannya itu tinggi maksimum. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja ke rumus yang tadi. Substitusikan T yang 10 detik ini sehingga diperoleh tinggi maksimum pelurunya. Nah, kan ini rumus tinggi maksimumnya. H ketika, kalau misalnya pengen maksimum berarti isi waktunya itu ketika yang tadi 10 detik. Berarti ganti semua T-nya dengan 10. Jadi 120 kali 10 kurang 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 1200 kurang 500, jadi diperoleh 700 meter. Oke, untuk contoh berikutnya, sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari bahan seng dengan kapasitas 36 desimeter pangkat 3. Jika ukuran panjang kotak 2 kali lebarnya, tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin. Untuk contoh soal yang ini, kalian bisa menggunakan gambar sketsa ya, karena ini kan berbentuk bangun ruang, pasti bisa kita gambarkan sketsanya. Kalau misalnya kalian, kayaknya bisa deh tanpa digambarin sketsanya juga, langsung dijawab, itu juga terserah. Tergantung apa yang disuruh dari soal dan tergantung apakah bermanfaat atau enggak untuk perhitungan nanti, menurut teman-teman ya. Kalau misalnya mau digambar sketsanya bisa. Kotak tanpa tutup berarti kita bisa gambar sketsa jaring-jaring si kotaknya. Misalnya ini jaring-jaringnya, ini kan kalau digabungin jadi suatu kotak tanpa tutup ya. Misalnya di sini tingginya, terus di sini panjangnya, terus di sini lebarnya. Kurang jelas ya, ini lebarnya. Nah, terus katanya, jika ukuran panjang kotak itu 2 kali lebarnya, oh berarti si P ini itu sama dengan 2L. 2L. Ya, 2L itu berarti 2 kali lebarnya. Tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin. Oke. Kalau misalnya mau langsung tanpa digambar, kita cek. Kita biasa memodelkan dulu. Panjang itu jadi P, lebar itu jadi L, dan tinggi itu jadi T. Nah, kita harus ingat teori yang udah kita pelajari. Nah, berarti kan sebuah kotak tanpa tutup. Kita langsung anggap aja kotak ini berbentuk balok. Ya, karena di sini kan nggak disebutin sisinya sama. Kalau sisinya sama berarti kan kubus. Kalau kotak aja tanpa ada keterangan apapun, kita misalkan saja balok. Jadi kalau balok kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Nah, di sini kita udah misalin panjang P, lebar L, dan tinggi T. Nah, terus katanya panjang kotak 2 kali lebarnya. Berarti kita tulis P itu sama dengan 2L. Nah, sekarang kita lihat juga yang di soal itu apa tadi keterangan yang lainnya yang diketahuinya. Kapasitasnya 36 desimeter kubik. Kalau misalnya kubik pasti berhubungannya sama volume ya. Berarti volume kotaknya itu 36 desimeter pangkat 3. Jadi untuk pengerjaan ini kalau bisa ya, dibiasakan menulis diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Minimal karena langsung contoh soal pembahasan biar cepat, tapi kalau bisa dibiasakan untuk menulis itu biar nanti nggak bingung apa aja yang diketahui di soal dan apa yang ditanyain gitu ya. Oke, volume kotak. Karena di sini kita ngambilnya balok, berarti volume balok itu kita harus inget-inget lagi. Oh iya, P kali L kali T. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 36. Nah, kita harus ganti dengan yang diketahui tadi. P itu ternyata 2L. Diganti aja P-nya sama 2L. Berarti 2L dikali L dikali T sama dengan 36. Berarti ini kan 2L pangkat 2 kali T ya hasilnya. Atau kita bisa tulis T itu sama dengan 36 per 2L pangkat 2. Atau kita bisa perkecil, T itu sama dengan 18 per L pangkat 2. Ya, jadi ininya dibagi 2. 36 dibagi 2. Jadi 18 di sini sisa L pangkat 2. Nah, setelah itu, kita lihat apa yang ditanyainnya. Ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin.
Kalau ukuran kotak, nah, tentukan ukuran kotak agar bahan. Berarti kan bahan tuh ini nih yang diarsir. Ini kan berarti untuk membuat kotak bahannya ini. Nih, bahan. Ini yang arsir ya. Oke. Berarti kalau ini berhubungan dengan luas permukaan ya kotak tanpa tutup. Nah, bahan kotak akan diminimumkan. Berarti kan yang diminimumkan itu adalah luas permukaannya ya, karena kan bahan itu ini. Ini kan berarti luasnya ya. Berarti terus ingat-ingat lagi luas permukaan balok. Nah, atau kotak tanpa tutup ini disimbolkan dengan A. Sama dengan berarti kan untuk mencari luas permukaan ini sebenarnya gabungan ya dari kotak-kotak, dari bentuk-bentuk segi empat ini. Berarti luas alas, ini luas alas nih. Ini warna dulu ya, biar kalau lihat. Oke, ini luas alasnya. Luas alas ditambah 2 luas sisi samping. Berarti ini 2 luas sisi samping. Terus ditambah 2 luas sisi depan atau belakang. Nah, ini sisi depan sama belakang. Nah, gitu ya. Kalau misalnya luas kotak aja, berarti yang ada tutupnya, berarti luas alasnya ada 2. Gitu ya, karena di sini tanpa tutup, berarti luas alasnya hanya 1. Oke, luas alasnya dari segi 4 ini kan bentuknya, kan karena balok, berarti gabungan dari persegi panjang dan gabungan dari persegi panjang. Nah, kita lihat luas alas, karena ini persegi panjang, berarti panjang kali lebar ya. Lalu 2 luas sisi samping kan ini, berarti tinggi, lebar kali tinggi. Tambah 2 lebar kali tinggi, ditambah 2 panjang kali tinggi, gitu ya. Nah, setelah itu substitusikan. Karena ini kan ingat, kita harus menggunakan satu variabel. Tidak boleh menggunakan lebih variabel. Kita mau pakai variabel yang mana? Nah, kita lihat aja. Yang ini, P-nya kan ganti sama 2L. Terus, L-nya tetap. P-nya kita bisa ganti dengan 18 per L pangkat 2. Jadi, di sini menggunakan variabelnya L. Hanya satu variabel. Jadi, kita tinggal ganti P-nya sama 2L. Itu 2L kali L. Ditambah 2L dikali P-nya ganti. Jadi, 18 per L pangkat 2. Terus ditambah 2 dikali P-nya 2L, terus P-nya 18 per L pangkat 2. Nah, jadi diperoleh hasilnya 2L pangkat 2 tambah 36 per L. Ini kan 2 kali 18, 36. Terus L ini ngebagi ini kan, L pangkat 2 ini. Jadi bisa L. Terus yang ini 2 kali 2, 4 kali 18, 72. Yang L juga sama L pangkat 2 ini kan berarti saling membagi sisa L. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan 2L pangkat 2 tambah 108 per L. Nah, ini untuk si A-nya itu kan. Sekarang kita turunkan langkah yang terakhir. Turunan pertama cari. Berarti yang diturunkannya siapa? A, berarti DA. Terus variabel yang dipakainya L, oh berarti dibagi DL. Sama dengan 4L dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Ingat, ini bisa kita ubah menjadi 108 pangkat min L ya. Jadi kan per L ini sebenarnya L pangkat min 1. Oh ini maaf. Sebentar. Mohon maaf, ini harusnya bukan 108 pangkat min L. Oke, ini harusnya 108 L pangkat min 1 ya. Mohon maaf, 108 L pangkat min 1 ya, karena ini kan per L, sebenarnya per L ini L pangkat min 1. Nah, ini kan kalau diturunkan min 1-nya turunkan, makanya di sini timbullah min 108 L, nah min 1 kurangi 1, berarti kan min 2 gitu. Sama dengan kita ubah lagi aja bentuknya, jadi 4L kurang 108 per L pangkat 2. Nah, setelah itu baru kita pakai syarat titik
stasioner atau titik ekstrimnya. Luas permukaan kotak ini berarti turunannya sama dengan 0. Nah, karena turunan ini berarti 4L dikurangi 108 per L pangkat 2 sama dengan 0. Atau sama saja dengan 4L sama dengan 108 per L pangkat 2. Nah, kita kalikan L pangkat 2 kedua ruas, jadi 4L pangkat 3 sama dengan 108. L pangkat 3 sama dengan 108 dibagi 4, itu 27. Berarti L-nya itu 3. Ya, ini baru L. Kita lihat, tadi kan si P itu 2L ya. Nih, P itu kan tadi 2L, berarti kan karena L-nya 3, kita substitusi. Berarti P itu 2 kali 3, 6. Terus P itu kan tadi 18 per L pangkat 2 ya. Jadi 18 per 3 pangkat 2. Atau 18 per 9 sama dengan 2. Ini harusnya DM ya, bukan. Nah, jadi ukuran kotak agar bahan yang digunakan minimum adalah ketika panjangnya 6, terus ketika lebarnya 3, dan ketika tingginya 2, gitu ya, 2 desimeter. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran 2 ini, ketika kita rangkum keseluruhan, ini dari yang part 1 juga ikutan ya, karena ini kan rangkuman secara keseluruhan. Jadi kita peroleh pertama tentang definisi titik stasioner. Jadi misalkan fungsi yang punya turunan, nah jika mempunyai turunan, pas ketika kita cari turunannya sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan a. Nah, si nilai fa-nya itu ketika kita substitusikan si a ini ke fx ya. Terus titiknya itu berarti a, fa ya, titik stasionernya. Terus ini tentang sifat ini ya, titik balik dan titik belok ya. Yang tadi sudah disebutkan bahwa jika si f aksennya bertanda positif atau fungsinya naik, terus berubah menjadi bertanda negatif atau fungsinya turun, maka si a, fa ini disebut titik maksimum lokal. Tapi kalau misalnya f aksennya bertanda negatif, jadi awalnya turun, lalu dia ke bertanda positif terus naik, ini berarti si c, fc-nya disebut titik minimum lokal ya. Ini kalau disketsakan positif, negatif gitu kan, ini negatif, positif. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan apapun, maka itu disebut titik belok ya. Jadi titik belok itu kan ada 2 ya, harus kita ingat lagi. Ini titik belok naik ya, jadi ini kan positif. Terus di sini stasioner, atau di sini disebutnya titik belok naik, sini naik lagi. Atau misalnya bisa juga turun, terus stasioner di sini atau titik belok turun lagi, gitu ya. Ini positif ke positif, ini negatif ke negatif. Jadi tidak ada perubahan, itu disebutnya titik belok. Nah, setelah itu kita juga bahas tentang sifat yang selanjutnya ya, yang kedua, tentang mencari nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Jadi menggunakan titik ekstrim ya, atau titik kritis. Jadi kita tulis dulu titik ujung nanti yang ada di soalnya, terus kita cari titik stasionernya, dan titik singularnya harus tidak ada ya. Kalau titik stasionernya ada, pasti otomatis titik singularnya tidak ada. Nanti kan biasanya dibuat tabel, disubstitusikan ke fx-nya, cari nilai terbesar. Oh, berarti kalau terbesar maksimum, kalau minimum berarti cari yang terkecil gitu ya. Dan yang terakhir itu tentang yang tadi berhubungan dengan masalah kontekstual. Ingat langkah pertama, sketsakan ya, sketsakan dulu kalau misalnya diperlukan, dan gambarnya emang kayaknya butuh deh di sketsa, itu jika diperlukan aja ya. Terus kita harus ingat lagi teori yang sudah dipelajari, misalnya teori SD, SMP, dan SMA bisa saja dipakai gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa tetapkan besaran atau misalnya kita memodelkan ya. Nah, tapi ingat harus satu variabel ya. Nih, harus satu variabel. Nah, setelah itu kita cari deh penyelesaian optimumnya dengan menurunkan dulu, lalu dicari syarat titik stasionernya yang sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal dikaitkan dengan apa yang ditanyakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran yang kedua ini di part 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan, tetapi saya harap bisa membantu dalam belajar tentang aplikasi turunan, khususnya maksimum dan minimum.
Semoga tidak puas dengan apa yang disampaikan agar bisa membaca dan melihat referensi yang lain. Cukup sekian. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh melalui email atau Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.